Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Kabupaten Joso, yang saya hormati ibu-ibu semuanya, yang dalam. Mari kita padankan siang hari ini kita seperti di sini dalam keadaan yang sehat meskipun sedikit ngantuk. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif sekolah yang merupakan tugas aksi nyata modul 1.4 dari program Pemberdayaan Anak. Yang pertama nanti mohon sambutan dari Pak Dewan, kemudian acara yang kedua nanti penyampaian materi, kemudian menuju acara yang pertama sambutan dari Pak Dewan. Baik, terima kasih Bu Daris, Bapak Ibu. Ibu, selamat siang berkat dalam. Selamat siang berkat dalam. Yang pertama kita bersyukur bahwa hari ini kita bersama-sama dalam keadaan yang baik. Tempat ini, hari ini kita akan mengikuti seminar yang nanti disampaikan oleh Bu Eni sebagai narasumber. Jadi mari kita coba bersama apapun yang nanti disampaikan. Saya berharap nanti bisa secara realistis bisa diterapkan juga untuk teman-teman di sini supaya meningkatkan kapasitas mereka sebagai guru, sebagai fasilitator juga. Mudah-mudahan nanti juga berdampak baik untuk anak-anak dan juga untuk sekolah kita pada umumnya. Kita berangkat dari salah satu contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Belum kita menindaklanjuti perilaku murid seperti contoh dalam Bu Ambar ini, kita sebagai guru itu tentu memiliki disiplin diri masing-masing. Kemudian sekolah kita juga memiliki nilai-nilai yang diperjuangkan, yaitu kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Kemudian setiap kelas pasti memiliki kesepakatan kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6, saya yakin semua pasti punya kesepakatan kelas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, kita juga perlu mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini adalah 5 kebutuhan dasar dari anak didik kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Selain kita berpegangan pada 5 kebutuhan dasar, ada 5 posisi kontrol guru yang penting untuk kita pahami juga. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum, kemudian posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Dalam hal ini perilaku anak tentu berbeda-beda sesuai 5 kebutuhannya itu. Nanti anak condong kemana, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan. Jadi diharapkan kita teman-teman mungkin setelah melihat video ini dari 1 sampai 4 mungkin yang posisi kita mungkin kita pelan-pelan untuk berubah ke posisi manajer supaya anak-anak lebih bisa mandiri. Dari kemandirian itu nanti karakter baiknya akan timbul. Dalam posisi manajer ini ada langkah yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah seperti yang di video tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, itu adalah termasuk dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas itu
kamu biasanya ya betul, tidak cuma kamu sih yang terlambat, ada beberapa anak yang memang sudah terlambat. Validasi tindakan yang salah ini, murid itu punya alasan mengapa melakukan tindakan itu. Seperti tadi ditanyakan, kenapa kamu terlambat? Jawabannya adalah karena ibunya lupa membangunkan. Alasannya adalah dia terlambat, perilakunya terlambat, alasannya adalah karena ibunya lupa membangunkan. Kemudian menanyakan keyakinan atau peraturan-peraturan yang diketahui oleh anak, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang memang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga atau terakhir itu menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini nanti berujung pada solusi yang diambil oleh anak itu sendiri. Kalau kita lakukan untuk memecahkan atau memberi solusi ke anak itu semuanya baik ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Kalau menurut saya pribadi, segitiga restitusi ini sejalan dengan nilai dari yayasan Cura Personalis. Jadi kita memperhatikan anak dengan sungguh-sungguh, kemudian memahami anak secara mendalam, terutama anak-anak yang memang berperilaku kurang baik atau berperilaku negatif. Itu menurut saya pribadi, posisi manajer penerapan segitiga restitusi ini sejalan dengan nilai yayasan, yaitu Cura Personalis. Jadi dari saya sebagai guru, dalam menghadapi perilaku murid, maka kita sebagai guru itu harus memiliki disiplin positif dari diri kita sendiri sehingga kita bisa menjadi teladan bagi murid. Kemudian selalu memperjuangkan nilai-nilai dasar Kanisius yang memang menjadi dasar pendidikan di sekolah kita. Kemudian membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebagai aturan yang memang diinginkan oleh anak dan bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Kemudian melakukan langkah segitiga restitusi dalam menghadapi perilaku murid yang tidak sesuai peraturan atau keyakinan kelas ataupun peraturan sekolah, dengan memahami kebutuhan dasar murid dan menempatkan dalam posisi kontrol guru yang tepat sehingga terwujud nilai-nilai dasar Kanisius dalam kehidupan sekolah kita. Baik, demikian penyampaian saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Namanya ada pemantau juga itu. Nah, perubahannya waktu di sini kan saya menghadapi anak-anak lucu-lucu ya, anak-anak lucu-lucu itu. Nah, itu ada anak yang seringkali terlambat. Nah, kalau misalnya SMP itu kan mereka sudah bisa modal sendiri. Jadi saya kalau memarahi bisa leluasa gitu loh, kan mereka sudah tanggung jawab sendiri. Nah, kalau anak-anak ini kan agak susah karena kita harus bertanya, kamu terlambat kenapa? Ternyata orang tuanya yang kesiangan. Nah, kita kan sekarang di kelas 2 beberapa tahun ini saya memang itu tadi membuat rasa bersalah dan memantau Bu Elis, perhatikan kamu sudah berulang-ulang nggak mengerjakan CR ya, terus kamu gimana, belum saya tanya kamu mau bagaimana, itu tidak, nanti dikerjakan ya, nanti Bu Elis ngecek lewat orang tua. Saya masih langsung memberikan solusi, memang solusi dari anak sendiri maksud saya. Jadi anak memang masih terbebani. Di awal saya memang dari awal itu cenderung ke bahasanya sama anak-anak itu lebih santai, lebih seperti teman. Karena ketika saya observasi di awal itu mereka cenderung anaknya tuh yang ujian, suka cerita. Tapi kalau cerita nggak didengerin itu nggak langsung, nah gitu loh. Nggak di apa namanya, kalau nggak didengarkan ada rasa kecewa. Pada saat anak mengalami permasalahan
mungkin terlambat atau tidak mengerjakan PR, datang sudah remuk, itu komunikasi yang akan kita bangun akan seperti apa, itu harus kita ketahui. Kalau misalnya mereka terlambat atau tidak, atau melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan, entah itu keyakinan atau secara tertulis, ini harus dibangun dulu suasana. Nah, setelah dibangun suasana, kemudian nanti pada dasarnya anak mengetahui bahwa mereka sebenarnya kita cari tahu dulu mereka itu tahu atau tidak bahwa mereka itu melakukan kekeliruan. Nah, semacam meskipun misalnya seperti ini, kamu kenapa kok terlambat? Padahal dia datangnya itu ceria. Bu, saya terlambat itu ceria. Mungkin bagi dia terlambat itu sesuatu yang hal biasa, bukan sesuatu kesalahan. Bisa jadi begitu. Meskipun sudah ada kesepakatan, meskipun sudah ada keyakinan. Saya mengatakan kesepakatan berarti sudah tertulis. Kalau keyakinan itu sesuatu yang diyakini secara jelas, tapi mungkin tidak tertulis. Nah, kita harus tahu dulu. Pada akhirnya kan mereka kemudian mengidentifikasi, oh aku keliru Pak, itu dari mereka sendiri. Nah, kemudian pada akhirnya berarti secara ideal besok aku orang telat meneh, itu berarti membangun komitmen pribadi yang diharapkan kita kan seperti itu. Nah, kalau kita pendekatannya sebagai manajer itu bukan sebagai teman, itu mungkin berbeda.